Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan belajar menggunakan aplikasi Blender. Sebelum kita menggunakan aplikasi Blender, kita akan mengenal dulu untuk lingkungan aplikasi Blender. Nah, untuk tampilan yang tampak di depan ini tampak yang di depan ini disebut dengan 3D viewport. Jadi untuk interface, jadi 3D viewport. Nah, untuk di sebelah kiri ini ada untuk kontrol, yaitu untuk select object, ya. Select object. Dan nanti kalau misalkan kita seperti ini, kita bisa memilih objek, misalkan objek di sini yang paling besar yaitu cube, ya, kotak, cube atau kotak. Nah, selanjutnya di sebelah kirinya yaitu kita dengan mouse klik kiri, ya. Nah, ini objek kamera. Jadi kalau misalkan kita pindah objek menggunakan klik kiri. Ini berlaku untuk Blender 28 dan 29. Kita klik, yaitu di sini ada 3 objek, yaitu kotak, cube, kamera, dan di sini ada yaitu objek lampu. Nah, selanjutnya yaitu kita akan coba yaitu dari view 3D viewport ini. Nah, kita akan misalkan menggerakkan objek, ya. Untuk menggerakkan objek kita bisa menggunakan yaitu move, ya, ini ya, move. Jadi kalau misalkan kita menggerakkan objek, kita pilih yang move. Jadi ada tombol yang di sebelah kiri yaitu ada move. Nah, seperti ini. Nah, karena objek yang terpilih tadi lampu, maka lampu tersebut ada arah untuk kita gerakkan, yaitu kita bisa menggerakkan objek lampu nanti bisa berdasarkan sumbu X, Y, dan Z, ya. Kita bisa menggerakkan sumbu X, Y, dan Z, yaitu dengan mengklik kiri, yaitu dari panah tersebut. Contoh misalkan kita ganti dulu objeknya, yaitu dengan pilih select, yaitu kita pilih box. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pilih move, seperti ini. Nah, ini kita bisa geser ke sumbu Y. Nah, yang warna hijau Y, ya. Nanti kalau misalkan kita ingin menggeser, yaitu kita klik kiri bagian panah ini. Nah, ini. Kita klik, tahan, kita gerakkan. Nah, dia akan bergerak ke sumbu Y. Nah, selanjutnya misalkan kita ingin gerakkan ke sumbu Z, yaitu kita klik bagian panah yang warna biru ini, kita klik, tahan, kita gerakkan. Seperti ini. Ini bergerak, ya. Oke. Untuk sumbu X, nanti dia akan bergerak sesuai dengan sumbu X. Kita klik, nah seperti ini. Kita geser, nah ini contoh, ya. Oke. Selain menggunakan tombol move, kita juga bisa menggunakan keyboard, yaitu dengan menggunakan tombol G, ya. Kita klik tombol G pada keyboard. Nah, pada waktu kita klik G, maka dia akan bergerak ke segala arah yang kita gerakkan sesuai dengan arah mouse bergerak. Nah, ini tidak terserah mau bergerak kemana saja, ini bergerak. Misalkan kita batalkan dengan escape. Nah, seperti ini. Nah, misalkan kalau kita ingin bergerak
menggunakan arah sumbu, maka kita klik G, klik G, misalkan Y, maka dia akan bergerak ke arah sumbu Y. Nah ini. Misalkan G, X, maka dia akan bergerak ke sumbu X. G, Z, maka akan bergerak ke sumbu Z. Oke. Ini untuk menggerakkan. Jadi kita bisa menggunakan tombol move ya yang di sebelah kiri, atau kita bisa menggunakan tombol G seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba menggerakkan merotasi objek. Nah, ini ya. Merotasi atau memutar objek. Nah, untuk memutar objek, kita bisa klik tombol rotasi. Ya, ini ya, kita klik. Nah, seperti ini. Pada saat kita klik kiri di objek, nah klik kiri objek, maka perputaran ini sesuai dengan arah mouse sesuka hati. Ini ya. Akan arah mouse sesuka hati. Nah, tapi pada waktu kita pilih warna misalkan di sini merah, maka dia mengalami perputaran dengan sumbu X, ya. Dengan sumbu utamanya sumbu X, misalkan kita kena ini. Nah, ini. Ini untuk merotasi. Oke. Nah, misalkan kita ingin merotasi yang warna hijau. Kalau misalkan kita perhatikan di sebelah kanan ini ya, hijau itu di sini sumbu Y ya, titik pusatnya sumbu Y, maka dia akan bergerak ke sumbu Y. Nah, seperti ini. Ini selanjutnya yaitu kita merotasi berdasarkan sumbu Z seperti ini. Kita klik, ya kita tahan. Nah, nanti tuh. Oke. Nah, kalau yang putih ini yaitu sesuai dengan yang di arah kita, yaitu kalau misalkan arahnya menghadap kita, yaitu berdasarkan sumbu X, maka dia perputarannya sesuai dengan arah yang menghadap kita. Oke, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita bisa mengatur ukuran dari objek. Untuk mengatur ukuran objek, kita bisa klik di sini yaitu tombol scale, skala, scale. Nah, ini ya. Misalkan kita klik yang warna arah biru yaitu Z, nah, maka objeknya akan meregang, skalanya akan naik yaitu berdasarkan sumbu Z. Oke, misalkan sumbu Y. Nah, ini meregang ke arah sumbu Y. Nah, coba kita regangkan ke arah sumbu X. Nah, oke. Kalau misalkan kita pilih yang warna putih, maka dia meregang ke segala arah, yaitu sumbu X, Y, Z, semuanya itu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita klik yang warna putih, maka meregang ke segala arah. Nah, selain menggunakan eh, tombol scale, kita juga bisa menggunakan misalkan kita pilih select dulu gitu ya. Kita akan menggunakan merubah ukuran objek yaitu dengan menggunakan tombol yang ada di keyboard yaitu S, sama ya, scale S gitu. Kita klik S.
klik S. Nah, maka pada waktu kita tarik klik tombol S saja, maka dia akan meregang ke sumbu X, Y, Z. Nah, ini ya. Kalau kita hanya klik S biasa. Misalkan S, Y, maka dia akan meregang ke sumbu Y. S, Z, maka meregang ke sumbu Z. S, X, maka meregang ke sumbu X. Oke. Untuk kombinasi ini ada ya, untuk kombinasi transform ini nanti untuk meregang objek ada, memutar objek ada, untuk menggerakkan objek juga ada. Jadi misalkan ini contoh, saya pilih yang transform gitu ya. Ini kalau misalkan kita pilih yang panah ini, maka dia akan bergeser. Kalau kita pilih yang warna biru ini tadi untuk simbol scale, maka akan meregang ke arah sumbu Z ya. Tapi kalau misalkan kita putar, maka kita bisa pilih dari rotasi yaitu warna merah, hijau ataupun biru. Ini untuk merotasi. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Kita ulang lagi. Kita coba yang select dulu, select ya. Jadi kita kalau misalkan ingin berpindah objek, kita bisa select, yaitu klik kiri. Untuk menggerakkan, kita bisa menggunakan tombol move ini atau menggunakan G. Nah, misalkan saya pilih dulu objeknya, move G. Jadi kalau misalkan kita menggunakan keyboard G, kalau misalkan rotasi, yaitu kita pilih tombol rotate atau rotasi, yaitu kita bisa menggunakan tombol di keyboard yaitu R. Kalau misalkan R tanpa koordinat, maka dia akan merotasi ke segala arah. Selanjutnya untuk scale, yaitu untuk merubah ukuran objek, yaitu kita bisa menggunakan tombol di keyboard yaitu S. Jadi kalau misalkan S saja, maka dia akan merubah ukuran sesuai sumbu X, Y, Z gitu. Tapi kalau misalkan kita S, X, maka dia ukurannya ke sumbu X. S, Z, maka ke sumbu Z. Jadi seperti itu. Oke, semoga ini bisa dipahami. Oke, jika kita punya objek seperti ini, misalkan kita geser gitu ya, misalkan G, Y gitu. Nah, objeknya keluar dari pandangan view 3D viewport kita, maka kita bisa menggunakan mouse, yaitu kita klik scrollnya ditahan gitu, scrollnya diklik tahan, baru kita putar, karena kita tidak tahu posisinya di mana. Maka kita klik, scroll, tahan, kita putar. Nah, oh ternyata di sebelah sana. Nah seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan scroll, kita tahan seperti ini. Nah, untuk menggeser kita bisa menggunakan shift scroll. Shift scroll kita geser. Oh ya, shift scroll untuk menggeser atas, bawah, kanan, kiri. Jadi scrollnya ditahan, baru kita gerakkan mouse-nya. Nanti sambil dicoba lagi ya. Nah, oke, misalkan kalau misalkan kita scroll saja, kita tahan, kita untuk berputar seperti ini untuk mencari perputaran. Kalau misalkan menggunakan scroll ya, kalau misalkan kita selain menggunakan scroll, jadi kita tahan, kita juga bisa menggunakan aksis koordinat yang ada di sebelah kanan. Nah, misalkan kita ingin memutar, jadi kita bisa menggunakan
koordinat ini, yaitu sambil kita putar. Set. Nah, ini. Jadi kita bisa putar. Jadi selain menggunakan scroll, ya, kita bisa menggunakan klik kiri di mouse, yaitu kita sambil memutar sumbu X, Y, Z yang ada di sebelah kanan. Yang ada di sebelah kanan. Seperti ini. Nah, oke. Selain menggeser menggunakan shift scroll seperti ini, kita juga bisa menggunakan gambar tangan ini, gambar tangan. Jadi kita klik sambil kita geser. Nah, ini. Kita bisa menggunakan gambar tangan. Nah, oke. Untuk zoom, ya, kita scrollnya kita gulung-gulung, zoom in, zoom out, ya. Zoom in, zoom out, scrollnya kita gulung seperti itu. Kalau misalkan kita scroll, kita tahan, maka berputar ke segala arah. Tapi kalau misalkan kita shift scroll, dia akan bergeser. Jadi selain menggunakan tombol shift scroll, kita juga bisa menggunakan gambar tangan, yaitu move the view, yaitu shift scroll. Jadi sambil kita tahan. Nah, ini menggeser ke atas, bawah, kanan, kiri. Jadi akan lebih memudahkan dari versi sebelumnya. Untuk zoom juga sama, kita klik, ya, klik kiri biasa kita. Nah, seperti ini. Semoga ini memudahkan kita untuk belajar ke depannya berkaitan dengan lingkungan 3D view, yaitu menggerakkan, yaitu move, yaitu kita bisa menggunakan di tombol keyboard G. Kalau misalkan untuk rotasi kita klik R, ya. Jadi kalau misalkan G sumbu X, Y, Z, ya, maka dia akan bergerak sesuai dengan sumbu X, Y, Z. Untuk rotasi juga sama, rotasi berarti R, X, Y, Z, maka dia akan berputar sesuai dengan sumbu yang kita pilih. Skala, scale juga sama, S, X, Y, Z, maka dia akan melakukan perubahan ukuran dari objeknya tadi sesuai dengan arah sumbunya. Jadi kalau misalkan kita hanya G, maka bergerak ke segala arah. Kalau misalkan R, dia berputar ke segala arah. Kalau misalkan kita S, maka skala ke segala arah. Oke. Untuk menggeser-geser, kita bisa menggunakan tombol move ini yang di sebelah kanan. Untuk zoom in, zoom out, kita bisa menggunakan gambar tombol zoom, ya, seperti ini. Kalau misalkan kita ingin memutar, kita bisa menggunakan koordinat, yaitu yang X, Y, Z. Oke. Misal saya punya objek, misalkan ini saya menggunakan shift D. Nah, ini saya geser, jadi menduplikasi gitu, ya, menduplikasi suatu objek. Nah, maka misalkan kita ingin mendekati objek tersebut. Jadi kalau misalkan klik di sini, kita ingin mendekati objek yang di sebelah sana, yaitu kita bisa menggunakan di bawah escape ini ada tanda seperti tombol di keyboard itu seperti awan gitu, ya. Nanti kita klik. Nah, di sini pilih view. Nah, dia akan mendekat sesuai dengan objeknya. Misalkan kita putar. Nah, kita klik, kita pilih. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita ingin melihat objek dari depan, kita juga bisa menggunakan tombol tersebut. Tapi kalau misalkan kita menggunakan keyboard yang ada numpad-nya, dia akan lebih memudahkan lagi. Karena keyboard yang ada di laptop itu tidak ada numpad-nya, kadang ada yang tidak. Maka kita menggunakan alternatif tadi, yaitu tombol yang di bawah escape. Nah, seperti ini. Misalkan kita ingin melihat dari arah depan. Nah, ini dari arah depan. Misalkan kita klik lagi.
kita ingin ini dari atas atop, atas, front depan, nah kayak gini. Nanti dari kiri, kanan, misalkan dari arah bawah. Nah, kalau misalkan kita ingin lihat dari arah kamera, kita tinggal view kamera. Nah, karena objeknya di luar dari kamera, maka objeknya tidak terlihat. Oke. Semoga ini membantu ke depannya untuk memudahkan kita untuk belajar membuat objek ya. Nanti kalau misalkan membuat objek, nanti kita akan coba selanjutnya kita menganimasi objek. Nanti di sini ada yaitu untuk frame ya, untuk mengatur gitu ya. Untuk mengatur frame yang bagian bawah ini. Jadi untuk pergerakan objek kita menggunakan frame. Oke, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.